Ayahku adalah dewa perang. Bab 389. Anggota staf di sekitarnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia segera menunjuk ke arah anak itu dan memarahinya, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya penjara bawah tanah. Tampilannya agak galak. Anak-anak ini langsung ketakutan sampai-sampai mereka ketakutan, wajah mereka pucat, atau hampir menangis. Mereka segera menggelengkan kepala dan berkata bahwa tidak ada penjara bawah tanah. Guan Qianjun sudah mencibir. Qian hanya berteriak keras, "Hei! Saudara-saudara, kamu tidak perlu takut. Ayahku dan aku di sini untuk menegakkan keadilan bagimu. Kita harus menyingkirkan semua orang jahat. Singkirkan itu. Semoga kalian semua menjalani hidup bahagia di masa depan." Dia mengatakannya dengan sangat tulus. Tetapi, anak-anak memandangnya dengan ragu. Pengarah bunga langsung berteriak keras, "Dasar gadis sialan, apa katamu? Sebagai seorang ibu, aku akan menjaga anak-anakku dengan baik. Percuma kamu menabur perselisihan. Ternyata ayah dan anak kalian berdua punya motif tersembunyi. Kalian kesini bukan untuk mendonasikan uang. Katakan padaku, apa tujuannya?" Saat dia berteriak, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Rupanya mendesak saudara laki-lakinya untuk datang. Guan Qianjun melihat semua ini, tapi tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia hanya menatapnya, kata demi kata. "Huahu, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Sebaiknya jangan membuatku marah. Ceritakan semua hal buruk yang telah kamu lakukan secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan marah." "Kamu sudah selesai." Dia hanya memanggil nama Direktur Bunga, yang membuatnya tampak semakin pucat, seperti hantu. Tunjuk Guan Qianjun dengan ganas. "Siapa kamu? Katakan segera padaku, atau keluar dari sini. Bukan giliran bajingan sepertimu yang membuat masalah di panti asuhanku. Anak-anakku, kamu tidak tahu betapa kamu mencintaiku, dan aku tidak tahu seberapa baik aku kepada mereka. Jangan pernah berpikir untuk berhasil dalam rencana jahatmu. Anak-anak, apakah aku ibu terbaik yang pernah kamu bisa?" Anak-anak itu tanpa sadar mengangguk serempak dan berkata, "Ya. Kamu adalah ibu bunga tersayang kami." Din Hua mengangguk puas dan bertanya lebih keras, "Apakah ibu Hua baik padamu?" Anak-anak berkata dengan lantang, "Bagus. Bagus sekali. Ibu Hua memperlakukan kami seperti anaknya sendiri." Huahu tersenyum bangga dan berkata, "Sekarang ada orang jahat yang mencoba mengobarkan perasaan kita. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" Anak-anak ragu-ragu, melihat ke arah Guan Qianjun dan Qian, lalu ke Din Hua. Pengarah bunga melotot, "Cepat katakan padaku, aku ibu kandungmu. Jangan lakukan apapun yang akan membuat kerabatmu marah dan musuhmu bahagia." Anak-anak belum paham apa artinya membenci saudara dan membenci musuh, namun mereka memahaminya dengan jelas dengan melihat ekspresi wajah dekan. Anak-anak yang lebih besar dengan cepat menunjuk ke arah Guan Qianjun dan Qian, menyuruh mereka segera pergi dan tidak membuat ibu Hua tidak bahagia. Dipimpin oleh anak-anak yang lebih besar, anak-anak kecil juga berteriak, menyuruh mereka segera pergi, mengatakan bahwa mereka sangat bahagia di bawah asuhan ibu Hua. "Sangat senang. Sangat senang." Direktur Taman Bunga berkata dengan bangga, "Anda melihatnya, jika saya tidak memperlakukan anak-anak ini dengan tulus, apakah mereka akan begitu perhatian dan menganggap saya ibu kandung mereka? Apakah mereka semua menganggap saya sangat baik? Jadi provokasimu sama sekali tidak berguna. Jika kamu tidak keluar, aku akan mencari seseorang untuk menghajarmu." Qian memandang anak-anak ini dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Kalian semua tahu Zheng Xiaodou, kan? Zheng Xiaodou lah yang meminta saya dan ayah saya datang ke sini untuk menyelamatkan Anda. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menyukainya, kami akan pergi." Hanya. Setelah berpikir sejenak, Qian menggaruk bagian belakang kepalanya dan melanjutkan, "Haha. Kamu sebut saja Tian sebagai non-responden dan bumi tidak berfungsi lagi." Begitu kata-kata itu keluar, seorang anggota staf berteriak, "Apa? Apakah Zheng Xiaodou di sini untuk mencarimu? Bajingan kecil itu, saya harus membunuhnya." Teriakan ini penuh keganasan. Anak-anak yang berdiri di sampingnya sangat ketakutan sehingga mereka segera lari. Direktur Bunga menatap tajam anggota staf itu dan menyuruhnya tutup mulut. Tetapi, mengikuti kata-kata Qian, situasinya tiba-tiba berubah. Zheng Xiaodou jelas memiliki prestise yang sangat tinggi di antara kelompok anak-anak ini, dan memang benar seperti yang dia katakan, ketika dia melarikan diri, dia membuat perjanjian dengan setiap anak. Pahlawan dan penyelamat hebat akan didatangkan untuk menyelamatkan mereka. Jadi,
Seorang gadis kecil berusia hampir 10 tahun berteriak, apakah kamu benar-benar dipanggil oleh Xiao Dou? Jika demikian, pergi dan selamatkan Hua Hua. Selamatkan Xiao Xing. Mereka. Dia digantung dan dipukuli di ruang bawah tanah oleh Direktur Bunga. Dia hampir dipukuli sampai mati. Dengan teriakan ini, anak-anak yang menahan air mata mulai menangis satu demi satu. Sambil menangis. Sambil meminta Guan Qianjun dan Qian Qian pergi ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan Hua Hua dan Xiao Xing. Mereka semua mengatakan akan dipukuli sampai mati. Mengapa dia dipukuli? Karena merekalah yang membantu Zheng Xiaodou melarikan diri. Oleh karena itu, beberapa orang di penjara bawah tanah menggantung dan memukuli mereka, mengatakan bahwa mereka akan dipukuli sampai mati. Dekan Bunga sangat marah. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata dengan tegas, kamu sangat berani. Baru saja kamu menganggapku sebagai ibu kandungmu dan mengatakan bahwa aku sangat baik padamu, dan sekarang kamu mengkhianatiku. Sebagai anak-anak seperti ini, apakah kamu tidak takut guntur dari langit? Jika bukan karena aku, kalian semua akan mati kelaparan, penyakit, dan kedinginan. Dia berteriak, mulutnya berbusa. Guan Qianjun melangkah ke arah tenggara apapun situasinya. Hal ini membuat dekan Taman Bunga sangat ketakutan sehingga dia segera berteriak dan meminta beberapa penjaga keamanan untuk menghentikannya. Beberapa penjaga keamanan bergegas mendekat, tetapi mereka terjatuh satu demi satu bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian Guan Qianjun. Saat itulah Qian Qian tiba-tiba melompat, mengayunkan kaki kecilnya yang kuat di udara, dan menendangnya ke tanah dalam 3 pukulan. Qian Qian jatuh ke tanah, bertepuk tangan, dan berkata dengan dingin, "Huh. Begitu kamu membantu Zhou, itu orang jahat yang sadis. Hati-hati, aku akan menendangmu sampai mati." Puluhan anak masih khawatir. Bisakah ayah dan anak perempuannya menyelamatkan mereka dan teman-temannya? Saat melihat ini, sorakan tiba-tiba muncul. Qian Qian tersenyum lebar dan mengangkat tinjunya ke arah mereka. Terima kasih atas dukungan kalian, saudara-saudara. Jika kalian ingin menjadi sekuat saya, kalian pasti bisa. Saya bisa mengajari kalian kungfu. Ayo berlatih kungfu dengan baik. Kamu bisa membunuh semua orang jahat di dunia. Setidaknya kalahkan mereka agar mereka tidak berani berbuat jahat lagi. Lusinan anak mengangguk satu demi satu, dan hanya bersorak dan memimpin Guan Qianjun dan Qian Qian ke sudut. Ada sebuah sumur kering dengan batu-batu besar yang membebaninya. Tampaknya benar-benar ditinggalkan dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Guan Qianjun mencibir. Dia dengan jelas mendengar tangisan anak itu dari dalam. Tendangan tiba-tiba. Kemudian dia menendang batu seberat 3-400 kg di atasnya. Pada sumur kering terbuka terdapat tangga yang terbuat dari pengait besi. Dasar sumur itu sekitar 7 atau 8 meter. Guan Qianjun melompat masuk tanpa menggunakan tangga besi. Di dasar sumur, di sebelahnya, ada lubang gelap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Qian Qian yang terletak di mulut sumur. Dia merentangkan tangannya untuk membuat putrinya melompat ke bawah. Qian Qian menggelengkan kepalanya, ayah. Pergi dan selamatkan Hua Hua dan Xiao Xing itu. Jika ada orang jahat, jatuhkan mereka. Saya ingin melindungi lusinan adik laki-laki dan perempuan ini. Selamatkan mereka dari orang jahat. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Putriku lebih perhatian dariku. Dia mengangguk dan berkata ya, dan berjalan menuju lubang di dalamnya. Tidak lama kemudian, saya mendengar semburan suara dengusan dari anak-anak, yang rasanya sangat menyakitkan. Bahkan, baunya seperti sekarat. Bab 390. Beberapa pria gagah berjalan mendekat sambil melambaikan cambuk kulit sapi. Ketika mereka melihat Guan Qianjun, mereka mengarahkan cambuk ke arahnya, memarahinya, dan bergegas ke arahnya. Orang-orang ini jelas-jelas preman, sedikit lebih baik daripada penjaga keamanan di luar. Tetapi, di hadapan dewa perang tertinggi, dia tidak berbeda dengan semut. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, Guan Qianjun menjatuhkan mereka ke tanah. Begitu saya masuk, saya mencium bau darah. Lihatlah. Meskipun dia telah mengalami ratusan pertempuran dan telah melihat banyak tumpukan mayat dan lautan darah di medan perang, mau tak mau dia menjadi marah saat ini. Benar saja, ada 2 anak, laki-laki dan perempuan, tergantung di langit-langit. Laki-laki itu berusia 7 atau 8 tahun dan perempuan itu berusia awal 10 tahun. Dia dipukuli dengan darah di sekujur tubuhnya dan ada luka cambuk di mana-mana. Saya hampir tidak dapat membuka mata, dan saya merintih, dan tangisan saya sangat lemah. Guan Qianjun buru-buru menyelamatkan mereka,
memegang satu di tangan kiri dan kanannya, dan menghiburnya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kedua anak itu memandangnya dengan lemah, masih ketakutan, tetapi mereka tidak dapat berbicara. Pingsan. Guan Qianjun dengan cepat menggunakan teknik mental Pojun untuk menyuntikkan sedikit energi ke dalamnya agar fungsi tubuh mereka tetap berjalan. Dengan cara ini, cederanya tidak akan bertambah parah. Kemudian, dia melangkah keluar dan melompat ke sumur kering. Saat ini, ada beberapa anggota staf tergeletak sambil memegangi bahu atau kaki mereka, meratap, dan darah berceceran di mana-mana. Wajah kecil Qian menunjukkan kemarahan, dan dia mengambil pisau tajam di tangan kiri dan kanannya. Dia berkata dengan lantang, "Ayah, orang-orang ini ingin menangkap saya, atau beberapa anak lain, tetapi saya akhirnya memberi mereka pelajaran." Saat dia mengatakan itu, wajahnya kembali menunjukkan ekspresi bangga. Jelas sekali. Orang-orang malang yang bertindak sebagai pembantu terluka oleh pisau terbang Qian. Qian belum memiliki niat untuk membunuh, jika tidak, akan sangat mudah untuk menggorok lehernya atau menusuk jantungnya. Satu pisau terbang, satu kehidupan. Anak-anak di sekitarnya memandang Qian dengan kagum. Mata kagum membuat Qian terlihat sangat bahagia. Dekan Taman Bunga sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis kecil, yang baru berusia 5 atau 6 tahun, bisa sekuat ini. "Masih bisakah kamu bermain dengan pisau lempar?" Melihat Guan Qianjun menyelamatkan kedua anak itu, dia juga mengerti bahwa para preman di penjara bawah tanah pasti telah ditundukkan. Tiba-tiba, 2 atau 30 pria bertubuh besar berlari masuk, mengacungkan pedang, senjata, dan pentungan. Tiba-tiba, Huahu menjadi lebih berani. Dia menunjuk dengan tajam ke arah Guan Qianjun, yang baru saja melompat, dan berteriak dengan keras, "Jika kamu berani membawa putrimu untuk menimbulkan masalah, aku akan memukulmu sampai mati sekarang." Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat tangkap ayah dan anak ini. Aku akan menghajar mereka." Dan dia menatap Guan Qianjun dengan sinis dan bangga, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan sangat bangga, "Dasar bodoh, awalnya, aku hanya ingin membuatmu menghabiskan jutaan, paling banyak puluhan juta, aku tidak bisa memikirkannya. Kamu sangat bodoh sehingga kamu masih harus membuat masalah untukku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan mengambil semua miliaranmu." Awalnya, para preman itu hendak bergegas dan memukuli Guan Qianjun, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu, mereka semua berdiri diam, satu persatu, dengan ekspresi luar biasa dan wajah serakah. Pemimpinnya memandang Din Hua dengan kepala datar, "Saudari Hua, apa yang baru saja Anda katakan, saya merasa saya salah dengar." Dekan Bunga tersenyum dingin, "Saya mendengarnya dengan benar. Saya sangat yakin dia memiliki kartu yang berisi hampir 3 miliar. Selama dia bisa mendapatkan uang ini. Mulai sekarang, kita hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menikmati hidup." Saat dia mengatakan ini, dia tidak merahasiakan keserakahannya. Dia tampak seperti hantu yang kelaparan. Ya, dengan jumlah miliaran dolar, apakah perlu tetap di sini dan bekerja keras untuk menghasilkan sedikit uang? Menghasilkan paling banyak 10 hingga 20 juta setahun tidak ada apa-apanya dibandingkan menghasilkan miliaran sekaligus. Pemimpinnya masih tidak percaya, "Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu salah? Miliaran miliar, dan dia hanya menyimpannya di sakunya. Saya khawatir bahkan orang terkaya pun tidak akan bermain seperti ini, bukan?" Dekan Bunga mendengus dan menceritakan dengan singkat apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin berbagi sejumlah besar uang dengan saudara-saudara gangster ini, bukankah lebih baik jika dia menyimpan semuanya? Namun fakta membuktikan bahwa tidak mungkin mengambil alih sendirian. Satu-satunya cara untuk membunuh Guan Qianjun adalah melalui para gangster ini. Pemimpin itu menatap Guan Qianjun dengan senyuman buas di wajahnya. "Kalian, aku tidak menyangka kamu punya uang yang cukup banyak. Apakah kamu ingin mengeluarkannya? Atau kamu mengeluarkannya?" Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, seperti seekor naga ketika melihat 2 ular kecil menantangnya. Bukan 2 ular kecil. Tapi 2 cacing tanah kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nah, apakah Anda yakin bisa mendapatkan miliaran ini dari saya?" Setelah mengatakan ini, Dekan Hua dan Ban Chuntou tertawa. Itu adalah senyuman yang sangat sarkastik. Din Hua berkata, "Meskipun kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu tidak tahu seberapa kuat saudara-saudaraku ini. Mereka semua tahu kungfu. Ban Chuntou bahkan membunuh seseorang di arena pertarungan bebas. Dia adalah juara tinju." Untuk mengkonfirmasi perkataan Din Hua,
Ban Chuntu segera melompat dan menunjukkan keterampilan tinju barat. Suara mendesing. Keciut. Tinju yang ditinjunya memang sangat tajam, dengan suara angin yang tajam. Kemudian, Ban Chuntu berkata sambil meninju, untuk seseorang sebesar kamu, meskipun kamu tahu beberapa kungfu, aku bisa menjatuhkanmu dalam 3 pukulan. Jadi, ambil uangnya. Mungkin, jika kamu memiliki sikap yang baik, aku bisa mengampuni nyawamu. Dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Takut disalahpahami oleh direktur bunga, dia mengedipkan mata padanya. Ini miliaran. Orang yang punya uang sebanyak itu pasti luar biasa dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dibunuh. Kesunyian. Termasuk gadis kecil itu. Bila perlu, bahkan anak-anak durhaka di sekitar Anda. Seorang bos super pernah berkata bahwa 50% keuntungan dapat membuat orang mengambil risiko yang sangat besar. Keuntungan 100% membuat orang menginjak-injak semua hukum. Dengan keuntungan 300%, orang berani melakukan kejahatan apapun, bahkan berisiko digantung. Terlebih lagi, ini masih bisnis tanpa modal, dan bernilai miliaran. Din Hua dan Ban Chuntu telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi dia segera memahami pandangan ini, dan dia mengangguk dengan tenang. Guan Qianjun melihat semua yang ada di matanya dan bertanya dengan geli, saya masih tidak mengerti sedikit pun, mengapa kamu begitu berani. Meskipun saya punya miliaran, ini juga berarti. Aku bukan orang biasa, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Ban Chuntu tertawa keras dan bahkan tidak menjawab pertanyaan ini. Din Hua dengan ramah menjawab, dalam keadaan normal, saya tidak akan berani. Misalnya, ketika Anda tidak menemukan ruang bawah tanah, tetapi Anda menemukannya, dan jelas bahwa Anda dihasut oleh Zheng Xiaodou. Siapa yang menyuruhmu untuk membantu seorang anak dan kemudian menempatkan dirimu dalam situasi yang tidak dapat ditebus? Bagaimanapun, kamu akan mengeksposku dan aku akan sial. Mengapa tidak membungkammu saja dan mengambil miliaran itu? Seperti kata pepatah, kamu tidak akan pernah hidup jika melakukan kesalahan. Aku ingin memberikan kalimat ini kepadamu. Bersambung.